Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ria Anggreni Prabaningrum dari SD Negeri 3 Tirip, Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo. Calon Guru Penggerak Angkatan 11, Kabupaten Wonosobo, tahun 2024. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Di dalam video ini terdapat video pembuatan keyakinan kelas, serta video kegiatan segitiga restitusi. Hadirin yang berbahagia, selamat menyaksikan. Salam dan bahagia. Rancangan tindakan aksi nyata. Latar belakang tindakan. Sekolah adalah suatu tempat belajar dan menumbuh kembangkan karakter murid. Untuk itu, diperlukan adanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, yang memberikan keleluasaan kepada semua warga sekolah untuk mengekspresikan diri. Belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah terkait budaya positif, terutama pada guru tentang penerapan budaya positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan jika setiap aspek inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di sekolah. Tujuan aksi nyata. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. 2. Terbentuknya motivasi intrinsik pada diri siswa sesuai dengan keyakinan atau kesepakatan kelas. Tolok ukur keberhasilan aksi nyata. 1. Terlaksananya diseminasi budaya positif di sekolah. 2. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan guru dan siswa. 3. Siswa dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. 4. Terlaksananya penyelesaian masalah siswa melalui segitiga restitusi. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang rencana kegiatan penerapan budaya positif. 2. Melakukan diseminasi kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, terkait budaya-budaya positif, terutama pada guru tentang penerapan budaya positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas di sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Menjelaskan mekanisme pembuatan keyakinan kelas. Guru dan siswa menyusun keyakinan kelas sesuai kesepakatan dalam kebajikan yang akan dijadikan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang telah disepakati dilanjutkan dengan penandatanganan seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Dukungan dari seluruh warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, rekan sejawat, dan siswa, serta partisipasi aktif orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. 2. Dedikasi seluruh warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif di sekolah. 3. Kolaborasi seluruh warga sekolah dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Berikut ini adalah dokumentasi
foto dan video kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Video diseminasi budaya positif. Selamat siang Bapak Ibu. Apa kabar? Video diseminasi budaya positif. Hari ini saya minta izin waktunya untuk diseminasi mengenai budaya positif. Video diseminasi budaya positif. Dan penerapan pengalaman budaya positif. Langsung saja saya mulai. Video diseminasi budaya positif. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dari TK. Video diseminasi budaya positif. Terima kasih atas waktunya dan kehadirannya. Mau berpartisipasi. Video diseminasi budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Video diseminasi budaya positif. Hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif. Video diseminasi budaya positif. SD dari SMP 3 Tirip yang merupakan calon guru penggerak angkatan 11. Video diseminasi budaya positif. Salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Video diseminasi budaya positif. Nantikan syafaatnya hingga di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, Video diseminasi budaya positif. seringkali pasti pernah mendengar kata budaya positif. Tapi apa itu budaya Video positif? diseminasi budaya positif. Positif ini berkaitan dengan pendidikan kita. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Video diseminasi budaya positif. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan Video kebahagiaan diseminasi di dunia, budaya positif. baik sebagai manusia maupun sebagai warga masyarakat. Di sini pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara Video diseminasi budaya diibaratkan positif. sebagai kita seorang pendidik itu sebagai petani. Kita hanya Video diseminasi budaya positif. murid kita, bukan menuntut. Menuntut artinya kita mengamati, Video diseminasi memberikan budaya pemahaman, positif. memberikan pengertian tentang pendidikan kepada mereka. Karena pada dasarnya murid kita sudah memiliki Video diseminasi kodratnya budaya dari positif. lahir. Jadi tidak dapat diubah. Kita hanya menuntunnya untuk mendapatkan karakter yang sudah sesuai dengan Video kodrat yang diseminasi dimiliki. budaya positif. Ibaratnya sebagai petani, kita menanam padi. Kita pasti kan tahu. Video dia akan diseminasi tumbuh, budaya kemudian positif. menghasilkan beras. Nah, bagaimana padi tersebut bisa tumbuh dengan baik? Apakah kita Video diseminasi budaya positif. memberinya pupuk, menyiraminya, kemudian Video diseminasi budaya positif. kemudian merawatnya dengan baik hingga padi tersebut tumbuh menghasilkan beras. Video yang diseminasi bermanfaat. budaya Itulah positif. pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan Video budaya diseminasi positif? budaya positif. Budaya positif itu apa? Budaya positif di sekolah kita yaitu merupakan Video mulai dari diseminasi kebiasaan budaya di positif. sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung Video jawab sesuai diseminasi dengan budaya pokok positif. Pancasila. Pada budaya positif ini memiliki 8 Video konsep. diseminasi budaya Yang positif. pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Ketiga nilai-nilai kebajikan. Video diseminasi 4 budaya ketuhanan positif. manusia. 5 motivasi perilaku manusia. 6 posisi kontrol guru. 7 Video diseminasi budaya positif. 8 restitusi. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama
Video diseminasi budaya positif. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu bahwa saat ini kita sudah menginjak pada kurikulum Video diseminasi dari budaya kelas 1 positif. sampai kelas 6 bahkan TK sudah menggunakan kurikulum merdeka. Nah, pada kurikulum merdeka ini ada istilah Video diseminasi kata dan budaya harus positif. kita jalankan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Iya tidak Bapak Ibu? Iya. Nah, menurut Bapak Ibu, Video pembelajaran diseminasi berdiferensiasi budaya itu positif. apa? Pembelajaran yang memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Video diseminasi budaya positif. Iya, tepat sekali. Pembelajaran apa tadi Bu? Pembelajaran yang memungkinkan Video diseminasi budaya positif. belajar individual setiap peserta didik. Iya, itu nanti akan kita bahas sedikit di situ. Jadi pembelajaran Video diseminasi berdiferensiasi budaya ini positif. pembelajaran yang berpihak pada murid. Kita sebagai guru harus mampu memberikan Video atau diseminasi memfasilitasi budaya kebutuhan positif. sesuai dengan kemampuan yang dimiliki murid. Kita lanjutkan ke disiplin positif, yaitu aspek yang kedua. Menurut Bapak Ibu, apa itu disiplin positif? Menurut Bapak Ibu, sepengetahuan atau sepemahaman Bapak Ibu, disiplin positif itu apa? Sikap dan perasaan taat pada aturan. Baiklah. Nah, Bapak Ibu, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, di mana mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Tepat seperti yang Ibu Aminah katakan, jadi ada memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan nilai disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mempersiapkan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik untuk mengubah perilaku menjadi lebih baik. Bapak Ibu, sekarang kita sudah pada aspek ketiga mengenai budaya positif, yaitu nilai-nilai kebajikan. Di sini nilai-nilai kebajikan ada yang menganut pada profil pelajar Pancasila. Coba saya ingin mendengar Bapak Ibu bernyanyi mengenai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu bisa berdiri sebentar? Monggo. Dengan ketiga nih, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berabdi dengan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Satu kali lagi ya, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berabdi dengan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, dari nilai-nilai kebajikan salah satunya yaitu mengacu pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Juga menganut pada Ibu Primary Years Program (PYP), yaitu mengenai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Serta menganut pada keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik.
Nah, ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. 4, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Yang disebutkan Pak Bu Heni tadi merupakan kebutuhan dasar pada bertahan hidup, yaitu sandang, pangan, dan papan. Sandang itu apa? Pakaian. Kemudian pangan, makanan, dan papan adalah tempat tinggal. Itu masuk pada kategori kebutuhan bertahan hidup, ditambah lagi dengan keamanan dan kesehatan. Yang kedua yaitu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Lalu penguasaan meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebebasan meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir yaitu kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ya, itu merupakan kesenangan, Pak. Bahagia itu merupakan salah satu kebutuhan dasar dari manusia, yaitu kesenangan. Dengan tertawa kita bahagia. Lalu aspek yang kelima dari budaya positif yaitu motivasi perilaku manusia. Pada motivasi perilaku manusia ini ada 2 hal, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal itu berasal dari mana Bapak Ibu? Dari dalam diri sendiri. Kemudian kalau motivasi eksternal dari luar. Nah, di sini ada 2 motivasi eksternal, yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua, konsekuensi. Dia terencana atau disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang terbaik yaitu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi atas masalah. Bapak Ibu, saya ingin memberikan contoh. Misalnya, Adi pulang 15 menit setelah pembelajaran karena dia terlambat masuk sekolah. Itu merupakan hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Tepat sekali, itu merupakan konsekuensi. Karena pada dasarnya hal itu pasti sudah disepakati bersama oleh guru dan murid. Apabila terlambat masuk sekolah 15 menit, berarti akan mendapatkan tambahan pelajaran selama 15 menit di akhir pembelajaran. Contoh yang kedua, misalnya Adi diminta Pak Fauzan hormat bendera selama 15 menit di halaman sekolah karena terlambat sampai di sekolah. Itu merupakan apa? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman, benar sekali. Karena biasanya hal itu dilakukan tanpa kesepakatan atau tiba-tiba. Kalau restitusi biasanya ada obrolan dulu terhadap dari guru terhadap murid, misalnya, kamu kenapa terlambat? Kemudian alasannya apa? Bagaimana agar besok tidak terlambat? Nah, di situ adalah restitusi. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Nah, untuk yang keenam, aspek budaya positif yang keenam yaitu 5 posisi kontrol guru. Di sini kita sebagai pendidik memiliki posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum
biasanya akan menggunakan hukuman fisik maupun verbal, mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu adalah kata-kata dari si penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Mengucapkannya dengan kata-kata yang lembut pada saat anak itu melakukan kesalahan atau tidak disiplin. Hal itu akan membuat anak cenderung untuk merasa bersalah dengan sendirinya. Murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Lalu yang ketiga adalah teman. Ini biasanya yang sering kita lakukan, tapi kita belum paham posisi kontrol ini namanya sebagai teman. Tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo, bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Lalu, yang sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi pada posisi kontrol sebagai teman ini memiliki sisi positif dan sisi negatifnya. Kemudian pada posisi pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau yaitu, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kata-kata yang biasanya diucapkan oleh pengontrol yaitu, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa? Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Bapak Ibu selama ini sering mendengar kata-kata segitiga restitusi, benar tidak? Nah, menurut Bapak Ibu, segitiga restitusi itu apa? Proses misalkan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Iya. Karakter mereka kuat. Betul sekali, proses memperbaiki karakter murid agar murid tersebut memperbaiki perilakunya. Nah, di sini segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat
Video keyakinan kelas. 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 Berkumpul kembali di kelas 6 untuk melakukan pembelajaran. Video keyakinan kelas. Pada pagi hari ini kita akan membuat Video keyakinan kelas. Kalian tahu apa itu keyakinan kelas? Tahu. Coba. Video keyakinan kelas. Kesepakatan kelas cepat sekali. Jadi keyakinan kelas itu nanti Video keyakinan kelas. untuk secara apa? Berdiskusi bersama. Video keyakinan kelas. Kalian boleh menentukan atau memilih jenis kesepakatan apa saja. Video keyakinan kelas. Kalian ingin membuat kelas kita menjadi seperti apa? Itu Video keyakinan kelas. atau keyakinan yang akan kita bentuk. Paham? Video keyakinan kelas. Nanti kalian boleh menuliskan satu kesepakatan atau keyakinan. Video keyakinan yang kelas. kalian inginkan. Satu saja ya. Setelah itu nanti kalian tempel ke papan. Video keyakinan kelas. Satu anak ambil satu. Video keyakinan kelas. Yang kedua. Video keyakinan kelas. 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 Kalau sudah mendapat Video keyakinan kelas. dituliskan. Ayo cepat tulis. Video keyakinan kelas. Kemudian ditempelkan, diberi nama ya. Ditempelkan di sini, diberi nama di atasnya. Video keyakinan kelas. Video keyakinan kelas. Ayo kalau sudah ditempel. Video keyakinan kelas. Video keyakinan kelas. Video keyakinan kelas. Kalian ingin kelas kalian seperti apa? Kalian Video tuliskan keyakinan kelas. sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Video keyakinan kelas. Video keyakinan kelas. Ditempel. Video keyakinan kelas. 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 Kalian pilih yang kalian yakini. Kita baca dulu satu persatu ya. Video keyakinan kelas. Tidak boleh membuli atau mengejek teman. Setuju tidak? Video keyakinan kelas. Sama ternyata tidak membuli teman sekelas. Kemudian Video keyakinan kelas. tidak membedakan teman walaupun berbeda agama, ras dan lain-lain. Video keyakinan kelas. Kemudian tidak
keyakinan kelas. Membuat kelas menjadi bersih dan nyaman. Video keyakinan kelas. Kemudian berangkat sekolah jangan terlambat. Setuju tidak? Video keyakinan kelas. Boleh mengecek nama orang tua, boleh tidak? Video keyakinan kelas. Boleh ya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Video keyakinan kelas. Tidak membeda-bedakan teman, setuju? Kemudian membuang sampah Video keyakinan kelas. teman tanpa membeda-bedakan ini sama ya. Setuju? Video keyakinan kelas. Keyakinan yang kalian inginkan yang harus ada di kelas kita. Video keyakinan kelas. Yang pertama dan kedua ini sama ya. Yang pertama itu Video keyakinan kelas. Video keyakinan kelas. Video keyakinan kelas. kemudian tidak membeda-bedakan teman. Video keyakinan kelas. Ada yang bisa membantu kuliah? Video keyakinan kelas. 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 Tidak membuang sampah sembarangan. Video keyakinan kelas. 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 Berdasarkan keyakinan yang kalian tulis masing-masing dari 11. Video keyakinan kelas. Ada beberapa yang sama, jadi kita hanya mendapatkan 7 kesepakatan. Video keyakinan Coba yang kelas. dibaca yang pertama. Video keyakinan kelas. Video keyakinan kelas. Video keyakinan kelas. Iya. Nah, anak-anak, kata dari keyakinan Video keyakinan kelas. masih menggunakan kata atau kalimat negatif. Video keyakinan kelas. Kita akan mengubahnya menjadi kalimat positif. Jadi dihilangkan kata Video keyakinan Coba kelas. kalian kita berpikir bersama. Tidak boleh membuli teman. Itu kan kalimat Video keyakinan kelas. gimana? Berarti kita harus apa? Video keyakinan kelas. Sudah sampah sudah ada. Sudah tidak ada kata-kata sudah ada. Lalu sama ya? Ya. Silakan duduk.
kalimat positifnya gimana? Berarti kita harus apa? Rukun ya. Berarti harus apa? Satu, rukun dengan teman. Yang kedua juga kalimat tidak membedakan teman. Berarti kalimat positifnya apa? Berteman dengan baik, betul ya? Kemudian yang ketiga dibaca. Tidak berkata kasar. Kalau berkata kasar berarti itu apa? Sopan enggak? Berarti kalau positifnya adalah bersikap sopan. Sopan dan apa biasanya? Sopan dan santun. Lalu yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan. Itu kalimat negatif. Kalimat positifnya berarti Membuang sampah pada tempatnya. pintar sekali membuang sampah. Membuang sampah tempatnya di mana? Nah, membuang sampah di tempat sampah. Begitu. Apalagi? Nomor 5. Membuat kelas bersih dan nyaman. Membuat kelas bersih dan nyaman artinya
keagamaan dan sebagainya. Nah, sekarang ayo kita rumuskan. Yang pertama, keyakinan yang pertama, rukun dengan teman. Ini memiliki nilai apa? Apa? Kerukunan. Lalu yang kedua, berteman dengan baik. Apa? Kemanusiaan boleh kita tuliskan. Kemudian yang ketiga, bersikap sopan dan santun. Kesopanan boleh. Kemudian membuang sampah pada tempat sampah. Kebersihan. Lalu menjaga kebersihan kelas sama ya. Kebersihan. Kemudian datang ke sekolah tepat waktu. Oke, yang pertama kita baca lagi. Yang pertama, nilai apa keyakinan kelas kita yang pertama adalah rukun dengan teman, merupakan nilai dari kerukunan. Kemudian berteman dengan baik, kemanusiaan. Yang ketiga, bersikap sopan dan santun, kesopanan. Kemudian membuang sampah di tempat sampah, kebersihan. Menjaga kebersihan kelas, kebersihan. Datang ke sekolah tepat waktu, kebersihan. Kedisiplinan. Oke, anak-anak, itu adalah proses membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan diskusi langsung antara wali kelas dan murid, berdasarkan kesepakatan bersama dengan cara berdiskusi bersama, berdasarkan apa yang kalian yakini masing-masing. Jadi, apakah keyakinan kelas ini dapat diterima? Apakah bisa ditaati nantinya? Nah, karena kalian sudah berhasil membuat keyakinan kelas, artinya kalian harus mentaati keyakinan kelas. Oke? Sepakat? Sudah jadi? Sudah deal? Kita samakan ya. Ini adalah keyakinan kelas kita tahun pelajaran 2024-2025. Tepuk tangan. Sepakat ya? Sepakat. Nah, makin. Dokumentasi keyakinan kelas. Dokumentasi keyakinan kelas. Video materi diseminasi budaya positif. Pada video ini terdapat materi yang saya gunakan untuk diseminasi budaya positif dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif pada kepala sekolah dan rekan sejawat atau rekan guru. Video materi diseminasi budaya positif. Pada video ini terdapat materi yang saya gunakan untuk diseminasi budaya positif dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada kepala sekolah dan rekan sejawat atau rekan guru. Video materi diseminasi budaya positif. Pada video ini terdapat materi yang saya gunakan untuk diseminasi budaya positif dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada kepala sekolah dan rekan sejawat atau rekan guru. Video materi diseminasi budaya positif. Pada video ini terdapat materi yang saya gunakan untuk diseminasi budaya positif dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman
positif kepada kepala sekolah dan rekan sejawat atau rekan guru. Video materi diseminasi budaya positif. Pada video ini terdapat materi yang saya gunakan untuk diseminasi budaya positif dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada kepala sekolah dan rekan sejawat atau rekan guru. Video materi diseminasi budaya positif. Pada video ini terdapat materi yang saya gunakan untuk diseminasi budaya positif dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada kepala sekolah dan rekan sejawat atau rekan guru. Video materi diseminasi budaya positif. Pada video ini terdapat materi yang saya gunakan untuk diseminasi budaya positif dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada kepala sekolah dan rekan sejawat atau rekan guru. Video materi diseminasi budaya positif. Pada video ini terdapat materi yang saya gunakan untuk diseminasi budaya positif dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada kepala sekolah dan rekan sejawat atau rekan guru. Video materi diseminasi budaya positif. Pada video ini terdapat materi yang saya gunakan untuk diseminasi budaya positif dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada kepala sekolah dan rekan sejawat atau rekan guru. Video materi diseminasi budaya positif. Pada video ini terdapat materi yang saya gunakan untuk diseminasi budaya positif dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada kepala sekolah dan rekan sejawat atau rekan guru. Video materi diseminasi budaya positif. Pada video ini terdapat materi yang saya gunakan untuk diseminasi budaya positif dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada kepala sekolah dan rekan sejawat atau rekan guru. Video materi diseminasi budaya positif. Pada video ini terdapat materi yang saya gunakan untuk diseminasi budaya positif dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada kepala sekolah dan rekan sejawat atau rekan guru. Video materi diseminasi budaya positif. Pada video ini terdapat materi yang saya gunakan untuk diseminasi budaya positif dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada kepala sekolah dan rekan sejawat atau rekan guru. Video materi diseminasi budaya positif. Pada video ini terdapat materi yang saya gunakan untuk diseminasi budaya positif dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada kepala sekolah dan rekan sejawat atau rekan guru. Video materi diseminasi budaya positif. Pada video ini terdapat materi yang saya gunakan untuk diseminasi budaya positif dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada kepala sekolah dan rekan sejawat atau rekan guru. Video materi diseminasi budaya positif. Pada video ini terdapat
terdapat materi yang saya gunakan untuk diseminasi budaya positif dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada kepala sekolah dan rekan sejawat atau rekan guru. Video materi diseminasi budaya positif. Pada video ini terdapat materi yang saya gunakan untuk diseminasi budaya positif dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada kepala sekolah dan rekan sejawat atau rekan guru. Video materi diseminasi budaya positif. Pada video ini terdapat materi yang saya gunakan untuk diseminasi budaya positif dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif pada kepala sekolah dan rekan sejawat atau rekan guru. Video materi diseminasi budaya positif. Pada video ini terdapat materi yang saya gunakan untuk diseminasi budaya positif dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif pada kepala sekolah dan rekan sejawat atau rekan guru. Video materi diseminasi budaya positif. Pada video ini terdapat materi yang saya gunakan untuk diseminasi budaya positif dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif pada kepala sekolah dan rekan sejawat atau rekan guru. Video materi diseminasi budaya positif. Pada video ini terdapat materi yang saya gunakan untuk diseminasi budaya positif dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada kepala sekolah dan rekan sejawat atau rekan guru. Video materi diseminasi budaya positif. Pada video ini terdapat materi yang saya gunakan untuk diseminasi budaya positif dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada kepala sekolah dan rekan sejawat atau rekan guru. Video materi diseminasi budaya positif. Pada video ini terdapat materi yang saya gunakan untuk diseminasi budaya positif dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada kepala sekolah dan rekan sejawat atau rekan guru. Video materi diseminasi budaya positif. Pada video ini terdapat materi yang saya gunakan untuk diseminasi budaya positif dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada kepala sekolah dan rekan sejawat atau rekan guru. Video materi diseminasi budaya positif. Pada video ini terdapat materi yang saya gunakan untuk diseminasi budaya positif dalam menyebarkan video segitiga restitusi. Selamat pagi, Siti. Video segitiga restitusi. Kemarin Bu lihat dari Bu Dewi Khotijah, kamu datang ke Video segitiga restitusi. Lagi-laginya coba seingat kamu sudah berapa Video segitiga restitusi. Sudah 3 kali ya. Menurut Siti, Video segitiga restitusi. merupakan kesalahan atau bukan? Iya Bu, saya salah. Video segitiga restitusi. Itu memang manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan. Video segitiga restitusi. Kita bisa mengambil pelajaran dari kesalahan tersebut dan Video segitiga restitusi. kita akan memperbaiki diri. Bagaimana? Kamu setuju?
Video segitiga restitusi. akan mencari solusi bersama-sama supaya kamu tidak datang terlambat. Video segitiga restitusi. Siti, kamu sering datang terlambat ke sekolah, pasti ada Video alasannya. segitiga Coba kamu restitusi. katakan, apa alasannya? Saya sering begadang sampai Video segitiga restitusi. Rupanya begitu. Selama ini Siti sering bermain Video HP sampai segitiga begadang, restitusi. sehingga mengakibatkan banyak kesiangan dan terlambat. Video segitiga restitusi. Kamu ingat tidak keyakinan kelas yang pernah Video segitiga restitusi. apakah kamu melanggar salah satu keyakinan kelas? Video segitiga restitusi. Coba keyakinan kelas apa itu? kedisiplinan Bu. Video segitiga restitusi. Itu penting tidak? Penting Bu karena bisa membuat saya datang tepat waktu dan dapat Video segitiga restitusi. Disiplin itu sangat penting bagi kita karena Video dengan disiplin segitiga kita bisa membagi restitusi. waktu dan bisa menghargai orang-orang di sekitar kita. Juga Video segitiga restitusi. Iya Bu, saya sangat menyesal sering datang terlambat. Video segitiga restitusi. sikap yang sangat baik karena kamu sudah mengakui kesalahan Video kamu dan segitiga kamu juga restitusi. mau meminta maaf. Sekarang apa yang akan Video kamu lakukan segitiga supaya restitusi. kedepannya kamu tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah? Saya akan Video segitiga restitusi. sampai larut malam lagi Bu. Ya, bagus sekali. Kamu sudah Video segitiga restitusi. ibu dan orang tua kamu akan bekerja sama supaya kamu Video tidak akan segitiga terlambat ke restitusi. sekolah lagi. Sekarang kamu kembali ke kelas ya. Baik Bu, terima kasih. Video segitiga restitusi. Refleksi tindakan. Pelaksanaan diseminasi atau penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif terhadap rekan guru ini sudah dilaksanakan di SD Negeri 3 Tirip, Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo dengan jumlah peserta 10 guru. Perasaan saya setelah melakukan diseminasi aksi nyata ini adalah saya menjadi lebih bersemangat untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kami tercinta, yaitu SD Negeri 3 Tirip, Kecamatan Wadas Lintang. Rencana implementasi untuk perbaikan ke depan. Selalu melakukan evaluasi secara berkala. Terus melakukan koordinasi dengan semua pihak yang ada di lingkungan sekolah. Terus meminimalisir kekurangan yang ada. Terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang membangun dengan budaya positif. Menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap murid di lingkungan sekolah. Demikian video aksi nyata modul 1.4 budaya positif dari saya. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.